Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ahibba'il kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, panjang umur sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka misi kemanusiaan. Yang tidak semua orang bisa dapat kesempatan seperti ini. Hanya orang-orang pilihanlah yang menjadi pilihan Allah untuk berbuat yang terbaik. Tadi kalau dalam himne dan bacaan hayya 'alal jihad, fansurul Islam wal muslimin. Ini bagian dari jihad. Saudara kita di Aceh memanggil kita. Kalau antum suka terfikir, ya Allah kapan kita mau ke Gaza, mau saudara, ada nggak terfikir begitu? Nah, Gaza jalurnya belum ada. Sekarang adanya di Aceh. Ini bagian dari jihad. Jadi nggak ada yang beda. Antum dipanggil untuk menolong saudara-saudara kita. Kondisi sana sangat memprihatinkan. Aceh karena salah satu di antara 3 daerah dan tiga-tiganya parah karena Aceh yang paling dahsyat adalah Aceh. Jadi antum bersyukur khususnya berada di satu lembaga yang punya jiwa kemanusiaan. Bayangkan dari Malang datang waduh, udah di WA-in mau ikut berangkat dari Malang, siap dengan ini sendiri dan sebagainya. Apa itu jiwa yang nggak bisa dibohongin. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, antum dikasih kelebihan ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita bagaimana pentingnya kita membantu saudara-saudara kita. Haiba'il kiram, pertama-tama saya mau katakan begini. Kenapa sih kita baru dikirim? Kan itu ditanyain terus-menerus. Dan itu telepon, WA ke kita DPP Hilmi dan DPP FPI itu sangat terus-menerus. Lagi kalau udah Habib Ali Habsyi telepon, udah aneh bawaannya takut aja. Bayangin ada ketua Hilmi takut sama sob, dia nggak mau tahu, pokoknya berangkat, kapan Bib berangkat, kapan Bib berangkat. Nih kalau orang minum obat kalau bisa pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, terus nanya. Bukan kita nggak mau berangkatin. Dan itu udah hasil dari diskusi kita dengan saudara-saudari Aceh. Dan Anda maklumin, karena memang itu jiwa kemanusiaan. Dan bukan Habib Ali Habsyi aja, ini yang ngantri di belakang antum juga banyak. Ehwan Banten tadi udah telepon, WA, Bib, kapan nih Ehwan Banten mau berangkat, bisa. Jadi bukan hal yang mengagetkan. Alhamdulillah kita di organisasi kita ini punya kemanusiaan, jiwa kemanusiaannya luar biasa. Dan itu juga tidak terlepas, nih antum ingat baik-baik nih, ini tidak terlepas dari orang tua antum yang mendidik antum. Makanya jangan lupa kalau masih ada orang tua, izin. Kalau orang tua nggak ada, fatihain. Sama istri, makasih. Ini ngedukung antum luar biasa. Sama anak juga, ini penting. Itu dukungan-dukungan itu luar biasa. Jadi ketika kita berbicara dengan ikhwan kita di DPD Aceh, mereka melihat dengan kondisinya, baik tempat yang belum siap, baik alasan, ada beberapa alasan, salah satunya tempat belum siap, dan juga kesempatan dia untuk membangkitkan lagi LPI mereka di 8 wilayah DPW di Aceh. Dia bilang, Bib, tunggu dulu, biar kita maksimalkan dulu ehwan kita yang di sini. Udah kita tunggu sampai kita kejar, adalah keputusan. Keputusannya dapat itu pun masih dikasih awalnya 20. Bang Jenal udah sama Bang Eko udah nyiapin 20, nambah 25. Sebenarnya lebih tadinya Bang Jenal 30. Jadi udah kita ikutin. Karena faktor air kurang juga, beras mahal, kurang dan sebagainya. Kita mikirin juga antum semua dengan kondisi. Sebab ini berbeda dengan kalau Anda di antara antum atau pernah tahu atau pernah ikut berangkat waktu senam, ini kasusnya berbeda. Karena ini antara satu daerah dengan daerah lain terputus. Terus yang namanya sembako di setiap tempat itu luar biasa susahnya. Harga melambung tinggi. Kalau tsunami, kalau Tengku Muslim bilang, paling tsunami itu kena 3 daerah. Daerah lain bisa menyuplai, ini nggak ada yang bisa menyuplai. Daerah lain mengisi buat daerah masing-masing, kurang lebih seperti itu. Jadi, kenapa baru kali ini kita berangkatkan? Karena di sananya tuan rumah sudah siap. Sama aja kita kalau mau datang ke rumah orang, Bib Ali, bisa nggak anak ke rumah antum? Oh iya deh, ntar hari ini. Dia yang punya rumah, dia yang tahu kondisinya siap kapan.
Jadi bukan kita yang nggak mau kirim, kita udah mau kirim dari awal, tapi tuan rumahnya seperti itu dan kita hargai. Mereka lebih tahu dengan kondisinya. Terus berapa lama? Nah, yang enak nanya kalau berapa lama sama Baan. Baan sama Ali Habsyi ini enak nanya. Baan berapa lama Baan? 3 bulan. Nah, yang lain selawat yang banyak. Ali Habsyi gimana ya? 3 bulan ya. Insya Allah ntar ditentuin deh kurang lebihnya minimal berapa lama kok sebulan nih. Sebulan satu ya. Tuh. Ya. Yeah. 1 bulan ya insya Allah. Tapi kalau ternyata Bib kita masih mau di sini, tuh 1 bulannya udah mulai bisik-bisik. Sebulan loh. Iya. Tapi ntar kita paham lah proses waktu dan sebagainya apa kita paham lah. Insya Allah minimal 1 bulan yang akan kita lakukan buat relawan ini. Terus apa yang akan dikerjakan? Jadi begini, setelah sekian hari ini kondisi memprihatinkan, sekarang sudah masuk pada fase kesehatan. Salah satunya yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Sedangkan fasilitas itu sekarang berantakan. Salah satunya rumah sakit. Nah, mereka meminta kepada kita untuk membersihkan rumah sakit yang ada di sana. Itu fokus di situ. Tim dapur tadi berapa orang? 2 ya. Antum ntar fokus di dapur. Antum sama siapa? Sama siapa? Oh iya. Yeah. Nanti antum fokus di dapur. Ya. Yeah. Kasih mereka makanan. Kalau nggak repot nih, nggak ada tenaganya. Jadi tim dapur ya tetap di dapur. Nanti yang lain dikondisikan, Habib Ali dengan Abaan mengkondisikan bagaimana ntar nanti kita akan koordinasi dengan DPW-nya di sana. Di sana yang bertanggung jawab Tengku Muslim, tapi di DPW-nya namanya Tengku Haji Abi Hamdani. Nanti mereka lah yang akan mengkondisikan antum di sana. Salah satunya yang paling utama itu membersihkan rumah sakit, kebutuhan, karena kita bayangkan kalau nanti orang mau berobat, orang tua, kita anggap itu orang tua kita, anak kita, istri kita, butuh tempat. Kalau tempatnya belum siap, kesian. Dan mereka benar-benar kewalahan. Jadi itu yang akan menjadi salah satu target utama kita, termasuk masjid dan musalah. Terus kita nanti bawa barang-barang yang ada nih, barang-barang yang ada ini jangan terlalu kita ikut campur terlalu jauh. Ada selimut baru, ada Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad, ada handuk baru, ada pakaian dalam perempuan, laki, dan lain sebagainya baru, ada sejadah baru, ada baju koko baru. Alhamdulillah dari sekarang kita menyiapkan nih, kemarin banyak titipan layak pakai, kita tolak, kita mau yang baru. Karena kalau layak pakai terlalu banyak dan ujung-ujung kita sortir lagi, kita berusaha untuk semaksimal mungkin yang baru. Nah, untuk pengkondisian barang ini, usahakan kita jangan terlalu banyak ikut campur, kita serahkan kepada tuan rumah. Karena yang nanti mobile dan lain sebagainya, menghadapi masyarakat dan lain sebagainya mereka. Karena gini, kita nanti udah sebulan selesai, yang berhadapan dengan masyarakat lagi mereka, yang berhadapan sesama keluarga besar FPI mereka. Jangan sampai kita seperti ada Habib Ali bilang, jaga diri, jaga sikap, dan lain sebagainya. Karena yang berhadapan di antara mereka tuh, kita bisa menghidupkan lagi FPI di sana, kita juga bisa ujung-ujung menjadikan masalah. Itu jangan sampai terjadi. Ya, model tadi yang diingatkan oleh Habib Ali, jika ada orang membahas masalah tentang kemerdekaan, oh maaf, kita nggak tahu kenapa, kita di sini kemanusiaan, taunya mau bantu saudara Anda. Udah, ini bagian Indonesia dan kita mau bantu, udah selesai, nggak usah bahas ini itu. Kurang lebih seperti itu. Mereka punya watak dan lain sebagainya seperti apa, setiap daerah beda-beda, itu saling menghargai, saling jaga, khususnya di antara antum sendiri. Jangan sampai di antara antum sendiri ada perselisihan dan lain sebagainya. Kalau ada yang kurang pas dan sebagainya, ngomongin. Antum ini saudara, antum keluarga besar, antum saudara, antum harus saling bahu-membahu, saling membantu apa yang dibutuhkan oleh warga yang ada di sana. Terus juga yang paling penting, antum gak usah sungkan-sungkan kalau ada kabar yang kurang pas buat yang menimpa keluarga antum di kampung masing-masing. Misalnya kalau antum gak enak ngomong mana, bisa ke Abaan, ntar ke Habib Ali, ntar ke Bang Jenal, aneh punya istri kayaknya lagi kurang enak badan, aneh punya anak begini dan lain sebagainya, ngomong. Sehingga jangan mengganggu, antum punya tanggung jawab, ngomong ke kita, ntar apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kurang lebihnya mungkin dari aneh itu, yang penting sekali lagi seperti ada Habib Ali bilang, hati-hati, jaga diri baik-baik, hormati, hargai saudara-saudara kita yang di sana. Ketika kita menghargai mereka, sesungguhnya mereka, sebenarnya kita menghargai diri kita sendiri. Mereka betul-betul butuh sama antum. Kenapa targetnya Tamiang? Karena yang terdekat saat ini Tamiang, termasuk salah satu daerah yang parah ada Tamiang.
Sebenarnya ada permintaan lagi sementara dari Sumatera Utara. Tapi yang kita sangat menghormati antum, bagaimanapun antum keinginan untuk maksimal berangkat dari awal, antum kita hargai, hormati karena antum masih mengikuti arahan DPD antum. Bahkan mengikuti arahan dengan sendirinya DPP. Itu penting. Nggak bisa, oh kita punya jiwa kemanusiaan, kita mau berangkat aja, mau kita dan sebagainya. Nggak bisa begitu. Anda berorganisasi. Bayangkan kalau antum menjadi organisasi, antum menjadi amanat salah satu organisasi, Anda punya bawahan antum nggak mendengarin antum, nggak menghargai antum, kan nggak bisa, nggak mau. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dari sana kurang lebih seperti itu. Ntar kalau kita ada grup, fokus dengan kemanusiaan. Ya, sesekali bercanda-bercanda boleh. Biasanya yang biasa ada begitu tuh, biasanya Habib Ali tuh kalau ngerjain orang. Kalau di, ya paling temen tuh. Iya bener ya Abdullah ya. Habib Ali paling jahil ya. Iya, kalau di mana di Meru, orang diturunin pakai tambang ke bawah sumur, ntar habis itu naikin lagi. Ya, pada tahu deh tuh kalau begitu ya. Tapi ini enggak, insya Allah. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Kalau ada yang dirasain nggak enak, bilang, ngomong. Kalau harus berobat, berobat. Kita alhamdulillah kan ada yang antum rumah sakit, ada dokter-dokternya yang kita kenal, nanti kita bisa konsultasi. Kurang lebihnya mungkin dari saya itu. Ntar ada hal-hal yang perlu ditambahin atau apa yang mau ditanya dan sebagainya, silahkan. Saya sekali lagi makasih banyak. Jazakumullah khair wa ahsana jaza. Barakallahu fiikum. Semoga Allah jaga antum, memberikan kesehatan, keberkahan buat antum dan keluarga antum, buat anak-anak antum. Sebenarnya di sisi lain kita ngiri, belum bisa berangkat seperti antum, tapi satu dan lain hal yang masih kita harus kerjakan juga. Tapi kita senang antum bisa berangkat ini untuk memenuhi panggilan. Karena saudara antum membutuhkan antum. Kurang lebihnya itu dari saya. Minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Salatu wassalam ala sayyidi waladi Adam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada pimpinan DPP FPI Habib Ali bin Abu Bakar Al-Atas, Sekretaris Umum DPP FPI, Habib Ali Al-Hamid, Ketua Hilmi, dan Bang Eko Hilmi, dan juga Ustadz Maman dari Mahkamah Front, dan juga Ustadz Zainal, Panglima dari Front Persaudaraan Islam, dan yang kami cintai, yang kami hargai, yang kami hormati, segenap antum al-mutatawwi'un al-insaniyun, para sukarelawan kemanusiaan. Mudah-mudahan antum semua yang berangkat di sini dicatat oleh Allah minal mujahidin. Amin. Dari para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Nggak banyak yang Al-Fagir ingin sampaikan karena udah waktu malam antum beristirahat. Al-Fagir hanya meneruskan pesan dari Ketum Habib Muhammad bin Husain Al-Atas. Yang pertama yaitu berupa ikhlaskan niat. Lagi-lagi ini masalah niat. Ya, niat kita semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita mencari ridho Allah, Allah akan berikan kita kekuatan, Allah akan berikan kita pertolongan, Allah akan tangguhkan hati kita. Karena niat ini sebagai pondasi kita untuk memperkuat kerja kita. Imam Haddad mengatakan dalam kitabnya Hikam, kaifa yakunu minal mu'minina mayyurdil makhlukin bisukhtir rabbil alamin. Apa kata Imam Haddad? Bagaimana kalian mau disebut orang mukmin? Bagaimana kalian mau disebut orang mukmin sedangkan kalian mencari ridho makhluk tapi membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya niat ini kita tancapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para mujahidin sukarelawan FPI, insyaallah niatnya ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ikhlaskan niat, karena niat ini luar biasa. Imam besar sering memberikan nasihat kepada kita masalah niat. Niat itu memberikan kekuatan. Imam besar sering mencontohkan masalah kita pengen puasa aja. Kita ketika malamnya pasang niat pengen puasa, ibadah puasa, hanya mencari ridho Allah, perut kita ini nggak terasa lapar, hampir 13 jam. Tapi kalau kita nggak pasang niat, jangankan sampai maghrib, jam 9 pagi aja minta nasi uduk keroncongan. Nah inilah dahsyatnya niat. Ini yang pertama, ikhlaskan niat. Lalu Ketum yang kedua berpesan yaitu jaga sholat dan syariat. Ya karena supaya kita ingin diberkahi oleh Allah, yaitu jaga sholat kita. Jangan sampai kita melanggar syariat.
karena ya kagak ada keberkahan kalau kita melanggar syariat. Makanya di sini nanti di perjalanan antum watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling menasehati. Lalu yang ketiga, bagaimana di sini yaitu kita harus jaga adab. Bagaimana tadi Habib Ali Sekum, Habib Ali Al-Hamid, jaga akhlak kita, jaga adab kita, kita tunjukkan kita ini akhlak sebagaimana yang sering dikatakan diperjuangkan oleh imam besar kita ini selalu yaitu apa? Revolusi akhlak. Maka dari itu kita contohkan, ya kita contohkan, kita mulai dengan membawa akhlak yang bagus, yang baik. Lalu yang keempat yaitu bagaimana ikuti arahan Hilmi dan koordinasi dengan DPD daerah. Habib Ali Hilmi, Habib Ali Sekum udah memberikan tadi nasihat bagaimana kita berorganisasi yaitu punya pimpinan. Jangan kita nyelonong-nyelonong baik aja. Jangan kita untuk yaitu merasa bagaimana tanpa ada koordinasi. Adapun ide saran silakan mungkin bisa komunikasikan ke DPP ya ikhwan. Jadi jangan sekali kita mengambil keputusan tanpa koordinasi. Al-haqqu bi ghairin nizam yaqlibul batil binizam. Yang hak tanpa tersistem dikalahkan sama kebatilan yang tersistem. Ini maksudnya juga antum niat baik, tapi kalau nggak tersistem kerjaan bisa menjadi kacau ibadah Allah itu. Lalu yang terakhir, yang kelima yaitu jaga nama besar FPI dan imam besar Habib Rizik Syihab. Nah mungkin 5 nasihat ini mudah-mudahan insya Allah bisa antum amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi antum semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita angkat tangan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar perjalanan antum diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fazhum minal mutatawwi'in insaniya bihifzika ya Rabb. War'ahum bi'inayatika. Wasaddid khatahum ya Rabb. Wasrah sudurahum. Waja'al ma yakumun bihi khalisan liwajhil karim. Allahumma yasir umurahum. Wadafa anhumul bala wal fitan. Wazdadhum ilaina salimin ghanimin ghaira ma'zurin. Semoga kumpulnya kita ini menjadi turunnya rahmat dan keberkahan untuk kita dan keluarga besar Front Persaudaraan Islam. Yang kami hormati terkhusus dari para pimpinan DPP FPI yang telah hadir, alhamdulillah, Habib Ali bin Abu Bakar Al-Atos selaku Sekretaris Umum DPP FPI dan Habib Idrus Al-Habsyi selaku Wakil Sekretaris Umum. Juga Wakil Ketua Umum, alhamdulillah juga hadir Habib Ali Al-Hamid, Ketua Hilmi, dan staf Bang Eko, serta dari Mahkamah Front, Ustadz kita, Ustadz Maman Suradi, dan para mujahid, pejuang, relawan Persaudaraan Islam yang alhamdulillah telah hadir malam ini, yang mana kumpulnya kita malam ini untuk mendapatkan arahan dari para pimpinan DPP FPI untuk kita bersiap siaga membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di lokasi bencana Sumatera dan Aceh. Tapi target operasi khusus kita di lokasi Tamiang, Aceh. Kapal alhamdulillah sudah bersandar dan alhamdulillah tadi sore Al-Fakir sudah di pelabuhan loading barang yang alhamdulillah dari Hilmi kita membawa logistik 1 ton lebih untuk saudara kita di lokasi bencana. Dan relawan alhamdulillah yang hadir untuk berangkat ke lokasi bencana 25 personil. Semoga tugas yang diberikan dari DPP bisa dilaksanakan, dijalankan oleh teman-teman relawan yang berangkat besok pagi. Mengingatkan saja perjalanan kapal 3 hari, 2 hari setengah ya, Haji Rohim. 2 hari perjalanan, kita jaga adab, jaga etika, karena perjalanan di dalam kapal itu ada teman-teman gabungan relawan yang lainnya. Kan kita tetap menjaga, dan alhamdulillah dari pihak kapal welcome, sangat berterima kasih karena dapat informasi dari relawan Hilmi FPI sebagian tim masak. Jadi nanti tim yang ahli bisa masak bantu koki kapal
Itu kan. Jadi nanti sebagai dan dicatat sebagai komandan atau ketua Safar Habib Ali Ahlapsi selaku ketua bidang Diklat Mabes LPI yang akan memimpin perjalanan Safar teman-teman relawan menuju kota Pelabuhan Belawan. Jadi Habib Ali tolong nanti dikondisikan, nanti lapor sama chief officer berapa orang tim relawan yang bidang ahli masak ya kan, biar bisa bantu di kapal karena memang mereka mengakui kekurangan personil untuk petugas koki masaknya, tapi dengan mendengar kabar dari Hilmi ada yang bisa masak, mereka alhamdulillah terbantukan. Itu informasi untuk di kapal. Cuman mengingatkan kita ini super tim. Jadi solid dalam setiap kegiatan kerja operasi khusus di lokasi bencana. Jadi bukan Superman ya. Kalau Superman kerjaan sendiri semuanya beres. Cuman dalam hayalan cerita dongeng barat yang dibuat. Tapi kita ini super tim. Jadi saling mengisi, saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling memberi informasi atau saling berbagi. Jadi saling-saling mengisi kan gitu. Dan jaga akhlak adab. Ana rasa sekian cukup, sekaligus melaporkan kepada pimpinan bahwa yang berangkat dari gabungan Sayap Juang 25 personil dari Ana Al-Fakir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.